Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia dari kelas 11-7 Sains 2. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang sistem peredaran darah, peran jantung, darah, dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah manusia, fungsi untuk mengangkut darah, oksigen, dan nutrisi ke seluruh tubuh. Bagian utama sistem peredaran darah memiliki 3 bagian utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. 1. Jantung. Jantung berfungsi sebagai pompa untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, 2 serambi ruang atas, serambi kanan dan serambi kiri, dan 2 bilik ruang bawah, bilik kanan dan bilik kiri. Ayo lihat bagaimana darah mengalir melalui jantung. Yang pertama, serambi kanan menyerap darah yang membawa karbon dioksida. Yang kedua, darah masuk ke bilik kanan dan dibawa menuju paru-paru, tempat oksigen menggantikan karbon dioksida. Yang ketiga, darah yang membawa oksigen dari paru-paru memasuki serambi kiri. Dan yang keempat, darah dipompa ke bilik kiri dan memulai perjalanannya lagi ke seluruh tubuh. 2. Darah. Darah ini adalah cairan khusus yang sebagian besar terdapat di dalam pembuluh darah. Memiliki 4 komponen utama, yaitu sel darah merah, sel darah putih, platelet, dan plasma. Fungsi plasma darah yaitu mengangkut sel-sel darah dan zat-zat penting lainnya dalam tubuh, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, menjaga tekanan darah agar tetap stabil, mengangkut nutrisi dan hormon ke seluruh bagian tubuh, membantu membuang limbah seluler dari tubuh seperti CO2 dan lain-lain, mengandung protein penting seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Darah kita memiliki 4 komponen utama. 1. Sel darah merah, membawa oksigen, nutrisi, dan partikel sisa. 2. Sel darah putih, melawan penyakit dan melindungi tubuh dari infeksi. 3. Platelet, berkumpul di lokasi cedera dan membantu proses pembekuan. 4. Plasma, cairan kuning pucat tempat komponen lain mengapung di dalamnya. Nah, sekarang kita akan membahas struktur dari sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah sendiri berjumlah 99% dari darah, berbentuk bikonkav karena tidak memiliki nukleus, berwarna merah karena ada Hb. Hb berperan dalam pengikatan oksigen. Berumur sekitar 120 hari karena tidak memiliki nukleus. Selanjutnya adalah sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih memiliki inti sel sehingga berumur lebih panjang. Dapat bergerak amoeboid, gerakan menyerupai amoeba, memiliki bentuk yang tidak tetap karena bergerak dengan pseudopodia. Dapat menembus dinding pembuluh darah, proses ini disebut diapedesis. Kemudian struktur dari keping darah atau trombosit. Keping darah berasal dari sel megakariosit, sel raksasa yang menghasilkan trombosit. Berukuran lebih kecil dibanding sel darah lainnya, eritrosit dan leukosit. Tidak memiliki inti sel sehingga berumur pendek 10-12 hari. Memiliki bentuk yang tidak beraturan dan tidak berwarna. Proses pembekuan darah. Saat terjadinya luka atau cedera, pembuluh darah dapat menyebabkan rusak dan terjadinya pendarahan. Akibatnya, tubuh akan mengaktifkan serangkaian proses pembekuan darah, hemostatis. Mekanisme pembekuan darah. Saat trombosin pecah mengeluarkan trombokines, trombokines bersama ion kalsium mengubah protombin menjadi trombin. Trombin mengubah fibrinogen menjadi fibrin, yaitu benang halus yang menjerat sel darah. Kemudian terbentuk bekuan darah atau gumpalan yang menutup luka sehingga peredaran darah berhenti. 3. Pembuluh darah. Pembuluh darah ini adalah tabung atau saluran yang membawa darah ke seluruh tubuh kita. Ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu vena, arteri, dan kapiler. Masing-masing berbeda dalam ukuran dan strukturnya.
Masing-masing jenis pembuluh darah memiliki peran unik dalam sistem peredaran darah. Yang pertama, arteri. Arteri bertugas membawa darah dari jantung. Yang kedua, kapiler. Kapiler membantu pertukaran zat di antara darah dan jaringan. Kemudian yang ketiga adalah vena. Vena bertugas membawa darah kembali ke jantung. Ayo kita amati 3 jenis pembuluh darah di bawah ini. Pembuluh darah di bawah ini memiliki masing-masing struktur sendiri. Di antaranya, yang pertama adalah arteri. Arteri memiliki dinding yang paling tebal di antara ketiganya, memungkinkannya menahan tekanan tinggi yang dihasilkan oleh jantung. Yang kedua adalah kapiler. Nah, kapiler ini berbanding terbalik dengan arteri. Karena kapiler ini memiliki dinding yang paling tipis yang memungkinkan zat seperti oksigen dan gula untuk dapat melewati dindingnya masuk atau keluar dari darah. Yang terakhir adalah vena. Vena tidak terlalu berotot dan elastis dibandingkan dengan arteri, sehingga darah dapat mengalir melaluinya dengan tekanan rendah. Memiliki katup khusus yang membantu darah mengalir satu arah. Sekarang kita masuk ke penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi di mana tekanan darah berada di atas batas normal. Tekanan darah normal biasanya berada di kisaran 120 atau 80 mmHg. Hipertensi biasanya disebabkan karena riwayat keluarga dengan hipertensi meningkatkan resiko. Pola makan tinggi garam, kurang aktivitas fisik, dan merokok. Hipertensi beresiko seperti kematian mendadak, kerusakan mata, dan kerusakan pembuluh darah. Serangan jantung. Serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke bagian jantung tersumbat. Biasanya karena penumpukan plak, lemak, kolesterol, dan zat lainnya di pembuluh darah arteri koroner. Serangan jantung biasanya disebabkan karena tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan gaya hidup tidak sehat seperti merokok, kurang olahraga, diet tinggi lemak. Nah, resikonya seperti kerusakan otot jantung permanen dan resiko kematian jika tidak segera ditangani. Stroke. Stroke adalah kondisi medis serius yang terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terhenti atau berkurang. Tanpa pasokan darah yang cukup, sel-sel otak tidak menerima oksigen dan nutrisi yang diperlukan. Stroke disebabkan oleh sumbatan gumpalan darah di pembuluh darah yang membawa darah ke otak atau oleh pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan pendarahan ke jaringan otak. Resiko stroke yang meliputi kelumpuhan atau kelemahan pada satu sisi tubuh, gangguan bicara, dan kesulitan berpikir. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.